Ngobras, ngobrol asik dan santuy bersama Fakultas Dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ngobras. Gimana kabarnya? Selamat sore dan semoga diberikan kesehatan baik dalam ranah jasmani, rohani maupun ekonomi. Baik, Sobat Ngobras yang berbahagia, ketemu lagi bersama saya Agung Widodo di dalam program Ngobras dan Talent Fakda. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Wakil Rektor Bidang Akademik UIN Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri dan sekaligus aktivis di Banyumas khususnya dan di Indonesia secara umum. Baik, kita sambut bersama. Beliau adalah Profesor Fauzi. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Prof? Baik, Mas Ageng. Alhamdulillah. Ya. Puasa lancar nggak, Prof? Alhamdulillah lancar. Sampai hari ini masih puasa. Masih puasa. Ada rencana mudik, Prof? Ya, karena pemerintah mengizinkan kita mudik, Iya. insya Allah mudik. Insya Allah mudik. Masih punya orang tua, Mas. Oh gitu, Alhamdulillah. Iya. Saya Insya udah Allah tiga kali nih, Prof, nggak mudik dan ini kesempatan emas Ya, sekali. kamu kalau nggak mudik itu nanti orang tuamu gimana? Kan Lampung ya? Lampung. Ya, Nggak, mudik Lampung. lah. Masa Mudik. orang sudah sukses kok nggak mudik? Amin. Ya, pulang kampung, tengok Lampung. Gitu kan. Siap. Lampung kan deket situ, Mas. Iya. Baik, Prof. Jadi banyak nih pertanyaan dari teman-teman, baik mahasiswa maupun dosen gitu. Mas Ageng coba deh untuk tanya terkait dengan tips atau strategi menjadi seorang akademisi yang sukses. Nah, kira-kira di kesempatan sore ini, Prof, kita akan membahas tentang kisah inspiratif dari Prof Fauzi terkait dengan kesuksesannya dalam dunia akademis. Begitu, Prof. Monggo, gimana, Prof? Yang pertama terkait dengan motivasi. Iya. Oke. Ya, jadi kalau bicara sukses, sungguhnya saya sendiri belum bisa dikatakan sebagai akademis sukses ya. Tapi bahwa kemudian kalau diukur dari bahwa capaian seorang dosen atau akademisi dalam hal ini tenaga pengajar sampai ke jabatan profesor ya, Profesor besar, itu saya kira ya memang menjadi salah satu indikator boleh jadi ya, bahwa karir seorang dosen kan memang ke sana. Nah, kalau bicara tentang tips, saya kira itu relatif ya, Mas Ageng. Kembali kepada resep atau konsep diri yang kita bangun. Baik. Kalau saya tentu konsep diri yang saya bangun tentu ini proses panjang, bagian dari perjalanan panjang seorang Fauzi gitu ya. Tentu sejak kecil boleh jadi ya, dididik, dibangun, digembleng oleh situasi, oleh orang tua, keluarga, dan para guru, para kiai, dan orang-orang yang memproses saya tentu ya. Nah, tentu ini yang harus saya tekankan, bahwa untuk melakukan sesuatu itu memang tidak bisa instan ya, proses panjang, proses budaya yang terbentuk melalui berbagai tempaan, baik yang bersifat langsung maupun tidak. Yang langsung tentu melalui aktivitas pendidikan dan interaksi kita atau saya dengan berbagai dunia, baik dunia akademik maupun dunia sosial, yang kemudian itu membuka cakrawala serta semangat serta kemauan untuk terus berkembang, untuk maju. Sehingga kalau kemudian para dosen baik yang muda atau setengah muda, mau bilang tua gimana ya, atau setengah muda, saya kira masing-masing sudah punya tips strategi yang bisa dilakukan. Tetapi tentu tidak ada target arah dari seorang akademisi, dalam hal ini adalah dosen, tentu adalah bagaimana melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa ataupun kepada masyarakat dalam basis Tridharma perguruan tinggi kan begitu ya. Nah, kemudian dari kinerja dan pelayanan terbaik itulah yang kemudian wujud nyatanya adalah pada karya-karya di bidang pendidikan pengajaran. Ketika ngajarnya ya harus perfect, harus meyakinkan dan menjadi seorang yang otoritatif di bidang ilmunya. Sehingga ini kemudian menguatkan seorang akademisi
layak sebagai dosen yang menjalankan tugas sebagai pendidik pengajar secara profesional. Kemudian di bidang karya ilmiah tentu saja karena dosen adalah peneliti yang mengajar, ya. Artinya ia harus melahirkan riset, penelitian karya-karya yang kemudian hasil penelitiannya itu menjadi bahan referensi ngajar ataupun kontribusi keilmuan kepada dunia keilmuan, ya. Yang itu saya kira menjadi sesuatu yang nggak bisa dipisahkan dari keseharian seorang akademisi, begitu ya. Kemudian dalam hal lain tentu dosen itu tidak boleh menjadi menara gading. Oke, seperti ya apa kan? itu, Prof? Ya, pinter atau profesional tapi tidak turun ke bawah. Ya, harus netes, ya. Harus aktif di masyarakat, dimanapun kita berada dengan berbagai keahlian kita masing-masing. Tentu kesuksesan kita salah satunya adalah di situ. Bagaimana masyarakat mendapatkan manfaat dari kehadiran kita. Tidak kemudian lantas sebagai seorang kampus ya hanya di kampus rumah gitu, ya. Saya kira kita tidak bisa mengukur akademisi tidaknya seorang akademisi. Itu hanya dari ngajarnya bagus, karya-karyanya banyak, tapi tidak ada kontribusi, gitu. Terindeks. Banyak karya kita terindeks atau tersitasi. Tetapi bagaimana produk itu kemudian mengantarkan kita kemudian berkontribusi secara nyata dalam komunitas-komunitas di mana kita ada. Baik komunitas di kampus, ya kita jangan hanya menjadi seorang akademisi yang hanya melakukan aktivitas untuk dirinya, tapi bagaimana berkontribusi bagi peningkatan mahasiswa, meningkatkan bakat minat mahasiswa, mendorong mahasiswa untuk lebih berkembang, begitu ya. Di dalam komunitas dosen juga menjadi orang yang bisa berkontribusi bagi peningkatan kinerja dan produktivitas sejawat, gitu ya. Di masyarakat lebih-lebih, begitu ya. Kita harus hadir menjadi bagian yang bagaimana masyarakat mendapatkan kontribusi, gitu ya, Mas Ageng. Kontribusi dari kita, sehingga kalau konsep Tridharma itu diterjemahkan secara baik atau secara tepat, menurut saya disitulah makna keberhasilan dalam tanda petik, ya, atau kesuksesan bagi seorang akademisi. Dalam hal ini adalah kita sebagai dosen, sehingga masyarakat tahu, oh ya ada dosen UIN ini ya, di sini loh, kok nggak pernah ada apa-apa, nggak ada peran apapun, nggak pernah melakukan penyapaan apapun kepada lingkungannya, ataupun istilahnya keberadaannya seperti nggak ada. Ini saya kira menjadi sesuatu yang hari ini harus kita refleksikan. Kalau kita punya sekian ratus dosen, harus ada gerakan-gerakan sosial di lingkungan masing-masing, di komunitasnya, yang saya kira kita tidak bisa lepas dari situ. Sehingga dosen dengan mandat Tridharma itu menjadi sesuatu yang lebih harus nyata. Makanya kemarin ketika saya ikut ini kebetulan saya kemarin barusan ikut seleksi reviewer penilaian angka kredit di Dikti. Alhamdulillah. Nah, itu salah satu yang saya dapatkan. Kenapa ini rencana ada pembaharuan PO PAK bagi dosen? Salah satu yang akan dirubah adalah terkait dengan persentase proporsi antara pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Yang selama ini pengabdian itu paling tinggi 10%. Ini draft yang sedang digodok, nunggu peraturan Menpan RB, nanti POPK berubah, adalah 20%. Bukan hanya 10. Sekarang 20 ya, Pak? Akan 20. Ini masih draft, saya kemarin diberi informasi itu. Sementara penelitian itu tidak naik, akan turun sedikit. Gitu loh. Karena dosen itu selama ini kan penilaian kreditnya basis utamanya kan riset. Memang sekarang masih tinggi, tapi ke depan akan diturunkan. Pendidikannya naik, pengabdiannya naik, gitu ya. Karena nggak imbang kelihatannya. Disadari oleh
oleh dunia pendidikan tinggi ini, proporsi ini nggak imbang. Peran-peran pengabdian sosial ini kok rendah sekali, di mana masyarakat butuh hadirnya dosen. Jangan jadi peneliti yang hanya teliti, yang di lab ya hanya di lab, yang di lapangan hanya concern ke lapangan, hanya kepentingan cari data, tetapi action pemberdayaannya nggak ada. Nah ini makanya filosofi itu saya maknai bahwa kita dosen harus mencoba memaknai itu sebagai dorongan bagi kita untuk menyeimbangkan kontribusi kita baik dalam pendidikan, penelitian maupun pengabdian. Yang selama ini persentase untuk ke guru besar itu riset kan 45, ini besok akan turun. Akan turun tidak 45. Kalau nggak salah malah diangkat 30-an% kayak. Wah, untuk semua turunnya. Iya, kalau nggak salah 30-an% untuk semua jabatan, baik asisten ahli, lektor kepala, guru besar. Kalau nggak salah 30-an% konsepnya. Kita tunggu aja. Ini maknanya adalah bahwa keseimbangan pada aktivitas seorang akademisi harus mulai kita kuatkan gitu ya. Karena memang tentu kita harus menyadari Pak Ageng, semua kita punya passion masing-masing. Ada yang ngajarnya bagus, kuat, tetapi mungkin risetnya tidak terlalu kuat ya, atau sebaliknya gitu ya. Sehingga ini nampaknya sudah mulai ada perubahan mindset di kalangan pengambil kebijakan untuk mendorong kita semuanya untuk memiliki kontribusi baik di bidang pengajarannya harus bagus, profesional, kemudian penelitiannya serta pengabdiannya itu harus betul-betul imbang. Karena tadi itu masyarakat tuh butuh hadirnya ya kan para pemberdaya, para pengabdi yang melakukan kerja-kerja empowering bagi perubahan di masyarakat. Kita ini kaum elit, tapi jangan elitis, ya kan? Kebanyakan elitis ya, Bro. Saya nggak tahu ya. Artinya jangan sampai begitu gitu ya. Bro. Kita itu kaum elit dalam konteks sebagai seorang akademisi ya, seorang ilmuwan, seorang pakar ya. Tapi kepakaran dan keilmuan kita harus kemudian turun, menyapa dan menjadi kekuatan bagi perubahan di masyarakat. Ini saya kira sesuatu yang niscaya dan sudah menjadi mindset kita ya, mindset kita bersama. Dan itu menurut saya harus terus digerakkan di kita di kampus UIN ini untuk bersama-sama melakukan perubahan. Akademik atmosfer itu harus 3 pilar itu dikuatkan agar kampus ini menjadi pusat bagi perubahan besar di masyarakat. Kalau semua dosen itu dengan ilmunya, dengan skillnya, dengan segala kemampuannya kemudian dikontribusikan untuk mendidik mahasiswa, untuk menghasilkan karya dan kemudian untuk menyapa masyarakat dalam berbagai actionnya, baik action pendidikannya, action sosialnya, pengabdian yang mungkin berupa sapaan pendampingan, ataupun mungkin juga dalam konteks kontribusi materi gitu ya kepada mereka di tengah-tengah situasi yang memang butuh sekali itu. Oke, baik Prof. Banyak sekali ya Sobat Ngobras ilmu yang kita dapatkan dari Prof. Fauzi, bahwa kesuksesan dari seorang akademisi juga tidak hanya dalam ranah pendidikan saja. Ya, dicatat, tidak hanya dalam ranah pendidikan saja, tetapi juga penelitian dan pengabdian. Dan informasi yang kita dapatkan ini sangat penting sekali, bahwa untuk pengabdian itu angka presentasinya akan naik. Akan naik. Ini artinya itu menandakan ini Mas Ageng, menandakan bahwa ada evaluasi dari kita selama ini. Mungkin kita semuanya dari sisi kebijakan belum memberikan, belum mendrive kita untuk ke sana. Meskipun kalau dalam konteks secara umum dosen-dosen PTKIN ya, itu sesuatu yang sudah lazim ya dilakukan, tetapi penghargaannya kan masih kurang, sehingga boleh jadi ada beberapa di antara kita yang mungkin berbasis penghargaan. Kalau rewardnya rendah ya mungkin kontribusinya rendah. Maka dengan tinggi nanti mungkin akan ada upaya ke situ begitu. Baik. Jadi Sobat Ngobras, bahwa
pengabdian itu menjadi hal yang sangat penting sekali, karena kehadiran kita sebagai seorang akademisi maka harus dirasakan kontribusinya gitu, aksi-aksi nyatanya terhadap mahasiswa, terhadap masyarakat gitu ya. Baik Prof Fauzi, terima kasih atas kesempatannya, sharing-sharingnya, sering-sering mampir ke Ngobras ya Prof gitu. Makasih Mas Ageng, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Amin, banyak sekali manfaatnya Prof. Jika ada salah-salah kurangnya ya mohon maaf. Prof, ini ngobrol santai gitu. Ya, oke. Baik, Sobat Ngobras, sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa untuk terus like, kemudian komen dan subscribe di channel Fakultas Dakwah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Saya akhiri di Siratal Mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.